Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Ridho Sofianto, NIM 0552387704 dari UPJJJ Yogyakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer tentang penggunaan perintah-perintah yang ada di CMD ya. Langsung saja kita praktekkan, dan yang di layar ini adalah soal-soalnya. Pertama, bisa ketikkan untuk Windows R, kemudian ketik cmd, kemudian lalu enter. Kita lanjut ke kita akan coba lanjut ke soal pertama, yaitu untuk perintah cd. Kita coba praktekkan cd. Nah, cd itu atau change directory itu untuk memindah atau untuk pindah pindah eh, lanjut. Kita coba untuk ke soal yang pertama, yaitu perintah cd. Kita coba praktekkan. Nah, cd atau change directory itu adalah perintah yang digunakan untuk pindah directory ya, dari directory dokumen, kemudian nanti Anda bisa ke download, galeri, seperti itu ya. Intinya untuk cd itu untuk pindah directory, dan untuk kembalinya kita tekan cd titik. Nah, ini sudah kembali ke rootnya ya. Lanjut kita ke perintah yang kedua, yaitu cls. Kalau kita ketikkan cls, nah bisa kita lihat di atas tadi ada riwayat pesan kita. Nah, berarti cls atau clean the screen ini untuk membersihkan pesan-pesan yang sudah kita lakukan pada riwayat-riwayat sebelumnya ya. Oke, lanjut ke cls slash tanda tanya. Kita coba ketikkan. Nah, muncul seperti ini ya. Ini adalah kepanjangan dari CLS atau clear the screen ya, untuk membersihkan riwayat chat-chat kita sebelumnya pada terminal ya. Lanjut kita ke dir slash tanda tanya. Coba kita ketikkan dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Nah, pada dir slash tanda tanya ini untuk menyajikan informasi atau perintah-perintah apa saja sih yang bisa dilakukan di dir ya. Dir slash a itu untuk uh, mendisplaykan file dengan atribut. Di bawah ini ada yang direction, hidden, read only, atau slash b untuk use base format, no heading, information or summary, sampai ke slash 4 ya. Jadi ini dir slash tanda tanya ini untuk menyajikan informasi apa saja perintah-perintah pada dir ini. Kita lanjut ke ipconfig ya. Kita coba ketikkan ipconfig. Nah, ipconfig ini digunakan untuk mengetahui berapa sih IP kita dan terkonek nggak sih kita dengan internet. Nah, ini kan saya connect pakai WiFi,
IP-nya ini IPv4 192.168.1.9, subnetnya 255.255.255.0 dan gateway-nya 1.1 ya. Ini default ya, biasanya kalau ISP itu pasti rata-rata 1.1. Lanjut kita ke IP config all. Nah, pada IP config all ini kita bisa melihat semua konfigurasi IP dari interface mana-mana saja ya yang terconnect atau tidak terconnect. Nah, kesimpulannya atau intinya lebih lengkap lah kalau IP config all ini. Informasi yang disajikan itu lebih lengkap dari untuk internet atau wifi itu terkonek atau enggak bisa kita lihat di IP config all ini. Ini juga sudah ada MAC-nya, ada DNS-nya juga terdisplay di sini. Lanjut kita ke IP config release, coba kita praktekkan. Nah, bisa dilihat saya sudah enggak dapat IP lagi, jadi bisa kita simpulkan IP config release ini untuk melepaskan IP kita sehingga biar refresh lah rasanya. Coba kita ketikkan IP config lagi. Nah, ini sudah dapat IP lagi. Lanjut ke IP config renew. IP config /renew. Nah, IP config renew ini untuk memperbarui IP kita ya. Oke, lanjut. Belum kita ke IP config display DNS, kita ke IP config / tanda tanya ya. Nampaknya saya tadi kelewatan. Kita coba ketikkan IP config / tanda tanya. Nah, IP config / tanya ini juga sama ya seperti tadi, untuk dir tanda tanya sama untuk menyajikan informasi perintah-perintah apa saja yang bisa dilakukan oleh IP config ya. Ini untuk IP config contoh itu menampilkan informasi. IP config all show detail information berarti menampilkan informasi secara detail ya. Renew berarti ini kan memperbarui atau memutus IP agar dapat IP baru lagi. Dan ada renew L, release con, all compartment /all ya. Kita coba ke IP config DN display DNS config /display DNS. Nah, pada perintah IP config /DNS ini untuk menampilkan DNS pada koneksi jaringan kita ya. Ini sudah bisa dibaca, ada record name-nya juga. Ini DNS di csr.akamai.net. Ini ada Microsoft juga, Windows. Lanjut kita ke IP config flush DNS. Kita coba ketikkan IP config /flush DNS. Nah, IP config flush DNS ini untuk membersihkan saja ya
Kadang itu kan kita ada cache, internet lancar, tapi kok buat buka website lemot atau apa. Nah, itu kita bisa pakai perintah ini di CMD untuk membersihkan cache-cache ya, agar meminta cache baru lagi kepada ISP kita yang terbaru ya, seperti itu. Kita lanjut ke ipconfig register DNS slash register DNS. Nah, ipconfig register DNS ini untuk meregistrasi ya, atau meminta DNS baru lagi, seperti itu. Kita coba perintah ke yang 13, yaitu ping kita perintahkan ping ada banyak perintah-perintahnya, ada minus t, a, n, l, ttl, to time to live. Kita coba ping Google, Google. Time to live ini artinya terkonek ya, atau kita dapat balasan lagi dari Google-nya. Lanjut ke netstart. Coba kita ketikkan perintah netstart. Nah, pada perintah netstart ini kita bisa memantau ya jaringan apa saja yang sedang kita lalui di komputer kita. Proto ini ada protokolnya, ada TCP atau UDP. Local address ini ada IP saya. Origin address ini adalah lalu lintas jaringan yang sedang komputer saya lalui ya. Dan ini ada statusnya, stabilizer. Nanti ada biasanya waiting, seperti itu ya. Jadi netstart ini untuk memantau ya lalu arus lalu lintas pada jaringan yang sedang dilalui laptop saya. Kita ke tracer ya. Kita perintahkan tracer. Nah, tracer ini ada banyak, ada minus d, do not reserve address, hostname, g, hostlist, source root along hostlist. Kita coba ke traceroute 88. Coba tracer. Tracer 88 ini itu untuk mendeteksi permasalahan pada jaringan kita. Kita itu ada di mandek, berhenti di mana sih? Nanti biasanya kalau ada tulisan bintang RTO ya, nah, itu adalah masalah jaringan kita yang harus kita perbaiki. Dan bisa dilihat ini tidak ada RTO, berarti koneksi jaringan saya ini aman ya. Dan hubsnya itu semakin ya masih dibilang masih bagus lah ya, nggak sampai 3 digit pingnya. Lanjut ke tag pin ya, kita ketikkan pad ping. Nah, ini ada sama ya, kita coba pad ping Google, pad ping google.com.
Nah, perintah piping ini hampir sama kayak tracer ya, cuman lebih advance untuk piping ya. Jadi sistemnya piping ini mengirim paket banyak kepada router-router yang ada di jaringan rumah kita, dan kita tuh bisa tahu ya, untuk mau paket lossnya itu hilangnya itu di mana. Jadi ini lebih advance daripada tracer lagi ya. Oke, lanjut kita ke NS lookup ya. Coba kita perintahkan NS lookup pada sebuah halaman website. Nah, pada perintah NS lookup ini kita tuh bisa ketahui sebuah IP address dari sebuah website ya. Ini adalah IP addressnya, dan domain ID ini adalah sebuah halaman websitenya atau domainnya. Lanjut kita ke NetSH ya. Coba kita ketikkan perintah NetSH. Nah, pada perintah NetSH ini itu kita bisa ketahui ya, apa, atau kita bisa rubah alamat dari sebuah IP, mulai dari DNS terus IP itu kita ganti ya. Oke, kita coba ganti IP kita ya. Tadi kan 192.168.1.9, kita coba ubah jadi 150 ya. Coba kita praktekkan. Oke, coba kita ketikkan perintah untuk mengganti IP-nya ya. Tapi sebelum itu kita harus ke administrator dulu untuk menjalankan CMD-nya ya. Kita coba jalankan sebagai administrator. Coba kita ketikkan perintah netes ya. Kita coba ubah IP kita, tapi sebelum itu kita coba lihat IP kita dulu ya. Oke, 1.9 kita coba netes ya. Name ini kita itu terkonek ke mana ya? Tadi kan saya ke wifi, jadi saya name-nya wifi, atau teman-teman pakai LAN nanti tinggal pakai LAN. Tapi kita ganti subnetnya, kemudian gateway, kita ketik enter. Nah, coba kita lihat IP kita ya, apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Kalau mau ganti DNS ya sama ya, tinggal nanti diganti DNS. Lanjut ke root. Coba kita ketikkan perintah root. Oh, saya masih di direktori NetSH, kita keluar dulu. Root. Nah, ini sama ya, maksudnya
root itu kalau tidak diikuti perintah di belakangnya itu menampilkan perintah-perintah apa saja yang bisa dilakukan root. Kita coba root point. Nah, root print ini digunakan untuk root jaringan lokal kita ya. Di sini itu ada interface, ini nama interface-nya VirtualBox, Microsoft, kemudian IPv4-nya. Ini ada network destination atau tujuan, dan Netsmart, gateway, ada interface. Gateway ini IP dari modem saya atau dari SP ya. Kemudian ada IPv6-nya juga. Intinya untuk mengasih informasi atau mengetahui root root yang ada di jaringan lokal kita. Lanjut kita ke net. Ketikkan perintah net. Nah, net ini itu digunakan untuk mengetahui jaringan lokal atau dari Windows saya itu ada apa saja sih di jaringan lokalnya. Nah, ini ada untuk net account, komputer, config, continue, file, group, help, local group. Nah, kita coba perintah ketikan net user. Nah, ini adalah user-user yang ada di komputer saya. Kemudian kita coba net view. Nah, net view system error national has occurred. The list of servers is not currently available. Nah, tidak tersedia. Berarti ini uh, tidak ada perangkat lain di jaringan lokal kita ya, selain laptop saya sendiri. Ya, memang di visitnya memang wifi ini terkonek hanya laptop saya. Uh, beri, uh, karena sudah berikut sekian dari praktek saya. Apabila dalam penyampaian praktek banyak kesalahan kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.